Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Indah Yulianingsih SFAM M-Farm selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi. Hari ini kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan eh, PowerPoint kami tentang fitoterapi mengenai penyakit diabetes mellitus. Next. Next. Anggota kelompok kami ada Sheila dengan NIM 22073, kemudian ada Maulida Anissa dengan NIM 22074, lalu ada Marcella dengan NIM 22075, Zulia Puspa NIM 22076, ada saya Bagas dengan NIM 22077, ada Nurisasi dengan NIM 22078, dan Hanifah Putri Hidayat dengan NIM 22079. Next. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik kronis yang ditandai oleh meningkatnya kadar glukosa darah akibat kekurangan atau gangguan fungsi dari insulin. Kondisi ini memicu komplikasi serius seperti penyakit kardiovaskular, stroke, gagal ginjal, kebutaan, dan bahkan amputasi. 90% penderita diabetes merupakan pasien DM tipe 2 yang disebabkan oleh faktor genetik, gaya hidup sedentari, obesitas, serta perubahan pola makan. Penyakit tidak mengenal batas usia, jenis kelamin maupun wilayah geografis. Terbukti terdapat sekitar 537 juta orang berusia 20 hingga 79 tahun hidup dengan diabetes dan diprediksi meningkat menjadi 783 juta kasus pada tahun 2045. Data tersebut menurut International Diabetes Federation pada tahun 2021. Lalu komplikasi yang perlu diwaspadai adalah diabetic ketoacidosis atau DKA dan hyperglycemic hyperosmolar state yang dapat menyebabkan hipoglikemia, ketidakseimbangan elektrolit, edema cerebri, gagal ginjal akut, hingga infak miokard. Fitoterapi sendiri dapat digunakan sebagai terapi antidiabetes tambahan karena banyak tanaman yang mengandung metabolit yang memiliki efek antidiabetik melalui mekanisme multitarget. Selain itu, fitoterapi dinilai murah dengan memberikan efek toksik yang minimal. Next. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia kronis yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Kondisi ini menyebabkan sel-sel tubuh gagal merespon insulin dengan baik, sehingga glukosa tidak masuk dalam sel tetapi hanya berada di pembuluh darah. Gejalanya antara lain rasa haus berlebihan, sering buang air kecil, peningkatan nafsu makan, penurunan berat badan dan gangguan penglihatan. Komplikasinya dapat berupa koma, bahkan sampai kematian. Next. Patofisiologi dari diabetes mellitus untuk penyebabnya tipe tipe 1 itu disebabkan oleh defisiensi insulin absolut. Kemudian untuk DM tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin dan disfungsi dari sel beta. Untuk mekanismenya sendiri, DM tipe 1 itu autoimun menyebabkan sel beta pankreas hancur. Kemudian untuk tipe 2 sel target tidak responsif terhadap insulin atau produksi insulin menurun. Kemudian untuk risikonya sendiri atau komplikasinya itu, yang tipe 1 dapat menyebabkan ketoasidosis diabetik. Kemudian yang diabetes mellitus tipe 2 dapat menyebabkan hiperglikemi dan sindrom hiperosmolar. Untuk progresnya sendiri, diabetes mellitus tipe 1 ini cepat, membutuhkan terapi insulin seumur hidup. Kemudian untuk tipe 2 lambat dan sering tanpa ada gejala. Next. Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi 3. Next. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1, merupakan penyakit autoimun persisten yang patogenesisnya melibatkan destruksi sel beta pankreas secara spesifik sehingga mengakibatkan defisiensi insulin absolut dan memicu keadaan hiperglikemia kronis. Progresivitas destruksi ini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor genetik, yaitu predisposisi HLA dan non-HLA, serta faktor lingkungan. Pada beberapa kasus pada bayi dan anak-anak, progresivitas penyakit ini cenderung lebih cepat dibandingkan dengan dewasa. DM tipe 1 ini memiliki dua varian, yaitu
idiopatik dan fulminan. DM tipe 1, idiopatik merupakan varian langka yang tidak disebabkan oleh autoimun, memiliki tingkat keparahan lebih rendah namun dapat mengalami insufisiensi insulin serta ketoasidosis episodik. Sedangkan yang DM tipe 1 fulminan merupakan varian yang bukan dimediasi oleh imun, ditandai dengan onset yang cepat dan ketoasidosis terjadi segera setelah hiperglikemia. Next. Selanjutnya adalah DM tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan kondisi resistensi insulin disertai gangguan fungsi sel beta pankreas. Secara normal, tubuh dapat mengkompensasi resistensi insulin dengan meningkatkan sekresi insulin agar kadar glukosa tetap normal. Namun pada kondisi ini, sel beta mengalami kerusakan akibat resistensi insulin secara terus-menerus sehingga tidak mampu mempertahankan keseimbangan glukosa dan terjadi hiperglikemia. Faktor risiko utama pada tipe ini meliputi gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, dan riwayat keluarga dengan diabetes. Next. Selanjutnya adalah diabetes mellitus gestasional, merupakan kondisi pada wanita hamil yang memiliki kadar gula darah tinggi. Kondisi ini terjadi selama kehamilan pada beberapa wanita dan dapat mempengaruhi ibu beserta bayi yang dikandungnya. Diabetes mellitus gestasional dipicu oleh banyak faktor seperti obesitas, riwayat keluarga, dan usia ibu. Penyebabnya adalah obesitas dan riwayat keluarga serta usia ibu. Dapat dicegah dengan screening awal sebelum usia kehamilan 24 minggu. Next. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai komplikasi dari diabetes mellitus. Di mana komplikasi dari diabetes mellitus ada dua jenis, ada makrovaskular dan mikrovaskular. Yang pertama adalah makrovaskular, menjadi penyebab kematian pada pasien DM yang muncul seperti penyakit jantung koroner, stroke iskemik, dan aterosklerosis. Kemudian ada komplikasi mikrovaskular berupa nefropati, retinopati, dan neuropati, di mana nefropati itu kerusakan pada ginjal yang ditandai dengan adanya penurunan albuminuria. Kemudian retinopati adalah gangguan pada penglihatan yang dapat menyebabkan kebutaan, katarak, dan glaukoma. Dan yang terakhir ada neuropati, adalah gangguan yang terjadi pada saraf, dibagi menjadi 3, ada perifer, otonom, dan vokal. Di mana kalau perifer itu kerusakannya terjadi pada serabu terpanjang ditandai dengan kesemutan, rasa panas atau dingin, baal atau nyeri. Kalau otonom pada saraf yang mengatur fungsi tubuh otomatis. Dan yang terakhir adalah vokal ditandai dengan parasis saraf kranial seperti Bell palsy, diabetic ametrofi, carpal tunnel syndrome, sama tarsal tunnel syndrome. Selanjutnya yaitu ada terapi farmakologi untuk mengatasi diabetes sendiri. Dilakukan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah agar berada sedekat mungkin dengan batas normal serta mencegah adanya komplikasi. Nah, terapi berupa modifikasi gaya hidup seperti diet, aktivitas fisik, dan penurunan berat badan yang dikombinasikan dengan terapi obat. Untuk terapi obatnya di sini dapat menggunakan metformin, sulfonylurea, dan meglipinida, tiazolidinediona, inhibitor dipeptidil peptidase 4, insulin eksogen, dan inhibitor sodium glukosa transport 2. Selanjutnya adalah fitoterapi, di mana fitoterapi ini memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita untuk kebutuhan terapi, yang dimana pada materi ini digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus. Next. Selanjutnya adalah yang pertama daun salam, di mana daun salam ini telah lama dimanfaatkan sebagai bahan aromatik sekaligus obat tradisional untuk berbagai penyakit dan banyak tumbuh di hutan maupun ladang di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kemudian pohon ini dapat tumbuh hingga 25 meter dengan akar tunggang dan batang bercabang banyak.
dan memiliki daun runcing berukuran 5 hingga 15 cm dengan lebar 3 hingga 8 cm yang berwarna hijau terang saat muda dan hijau lebih gelap saat tua, serta bertangkai dengan panjang 0,5 hingga 1 cm. Berikut untuk taksonominya bisa dilihat pada layar. Next. Kemudian bagian yang dimanfaatkan dari tumbuhan salam ini adalah bagian daunnya, di mana bagian ini dapat dikonsumsi secara langsung atau digunakan dalam sup. Selain itu, pada beberapa wilayah tanaman ini juga dimanfaatkan dengan cara direbus untuk digunakan sebagai minuman. Lalu senyawa aktif yang terdapat pada daun salam ini mengandung berbagai metabolit seperti asam paseat, asam galak, hidroksikatikol, dan korsetin. Vaksinasi ekstrak metanol air menunjukkan adanya 3 turunan asam hidroksibenzoat, yaitu asam galat, asam 4 hidroksi 3 metoksibenzoat, dan asam 4 hidroksi 35 dimetoksibenzoat, di mana dua senyawa terakhir terbukti memiliki aktivitas antidiabetes. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, di mana asam 4 hidroksi 3 metoksibenzoat dan asam 4 hidroksi 35 dimetoksibenzoat bersifat antidiabetes dengan menghambat enzim alfa glukosidase di usus halus sehingga memperlambat pencernaan karbohidrat dan mengurangi penyerapan glukosa, yang pada akhirnya membantu mengontrol kadar glukosa dalam darah. Kemudian hasil penelitian in vitro didapatkan bahwa di sini digunakan akar dosis sebagai kontrol, menunjukkan bahwa ekstrak daun salam memiliki nilai IC50 sebesar 24,39 mikrogram per mililiter, sedangkan akar bose memiliki nilai IC50 sebesar 0,13 mikrogram per mililiter. Setelah pengukuran aktivitas enzim alfa glukosidase pada panjang gelombang 410 nanometer ini melalui prosedur inkubasi enzim dan sampel. Kemudian untuk hasil penelitian in vivo, penelitian in vivo yang dilakukan oleh Widodo DKK pada 2024 menggunakan tikus Wistar yang diinduksi streptozotocin menunjukkan bahwa ekstrak daun salam pada dosis 200 mg per kilogram berat badan mampu menurunkan glukosa darah sebesar 40,78%. Selain itu, ekstrak Muntinia calabura pada dosis yang sama memberikan penurunan lebih besar, yaitu 69,04%, sedangkan kombinasi keduanya dengan dosis masing-masing 200 Induksi streptozotocin bahwa ekstrak daun salam dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan mampu menurunkan kadar glukosa sebesar 40,78%. Jika dibandingkan dengan ekstrak Muntinia calabura pada dosis yang sama, mampu menurunkan dengan nilai yang lebih besar, yaitu 69,04%, sedangkan dari kombinasi keduanya menunjukkan efek sinergis dengan penurunan 72,35%. Hasil ini mendekati nilai yang dihasilkan oleh glibenclamid yang menurunkan glukosa hingga 78,55%, di mana efek kombinasi dari daun salam dan ekstrak Muntinia calabura ini memberikan efek lebih kuat karena kandungan flavonoid yang lebih tinggi dibanding pemberian tunggal.
Lalu pada penelitian klinis yang dilakukan oleh Widiawati pada 2021 digunakan ekstrak daun salam pada 12 pasien diabetes mellitus tipe 2 menunjukkan bahwa pemberian kapsul ekstrak etanol daun salam dengan dosis 350 mg per hari yang digunakan selama 14 hari menunjukkan marker stres oksidatif penurunannya sebesar 24%. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemberian placebo dengan seluruh parameter keamanan seperti enzim SGPT, SGOT, nilai ureum, kreatinin, dan hemoglobin tetap dalam batas normal. Selain itu, pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Widiawati pada tahun 2019 juga melaporkan bahwa dosis yang sama mampu menurunkan kadar glukosa darah dari 186,25 plus minus 58,57 menjadi 169,79 plus minus 47,31 mg per desiliter. Untuk dosis yang digunakan berdasarkan penelitian Widiawati tahun 2019 menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun salam dosis 350 mg ini mampu menurunkan glukosa darah sekitar 16,5 mg per desiliter. Untuk kontraindikasi sendiri, pemberian ekstrak daun salam dosis tinggi, yaitu 1000 hingga 2000 mg per kilogram berat badan selama 28 hari pada tikus terbukti menyebabkan perubahan enzim SGOT dan struktur hati, yang mengindikasikan bahwa ekstrak ini memiliki potensi hepatotoksisitas. Karena itu, seperti kriteria seleksi pada penelitian Widiawati pada 2021, dapat diasumsikan bahwa ekstrak daun salam ini beresiko menimbulkan efek samping ya, bila diberikan pada pasien dengan riwayat gastritis, penyakit stadium akhir, atau gangguan hati dan ginjal. Lalu interaksi dari daun salam ini dapat menurunkan gula darah jika dikonsumsi secara bersamaan dengan obat antidiabetes sehingga berpotensi menimbulkan hipoglikemia. Selain itu, dapat meningkatkan risiko hepatotoksisitas jika dikonsumsi dengan obat yang memiliki efek samping pada hepar. Selanjutnya adalah kayu manis. Yang pertama ada taksonomi. Cinnamomum burmani merupakan tanaman famili Laruaceae yang banyak tumbuh di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Barat. Kulit batangnya bernilai tinggi sebagai rempah dan minyak atsiri dengan aroma khas yang kuat. Pohonnya dapat mencapai 10 meter, berdaun hijau tua mengkilap yang beraroma saat diremas. Selanjutnya, daunnya berbentuk lanset hingga elips, dipilih yang terbuka, sempurna, dan berwarna hijau, sedangkan kulit batangnya berwarna abu-abu dengan rasa manis. Untuk taksonominya dapat dilihat pada slide berikut. Next. Selanjutnya, bagian tanaman yang digunakan itu ada kulit batang yang kemudian diekstraksi karena mengandung komponen antidiabetes yang mampu menurunkan gula darah pada mencegah hiperglikemik. Untuk senyawa aktifnya itu, kulit kayu manis mengandung MHCP, sinamaldehid, procyanidin tipe A, serta flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid, steroid, dan alkaloid yang berperan sebagai antidiabetes. Next. Untuk mekanisme kerjanya, senyawa seperti MHCP menarik kerja insulin dengan mengaktifkan reseptornya dan meningkatkan translokasi GLUT4 sehingga glukosa lebih mudah masuk ke sel. MHCP juga meningkatkan pembentukan glikogen di hati. Sinamaldehid menghambat alfa-glukoksidase, memperlambat pemecahan karbohidrat, sementara flavonoid dan fenolik berperan sebagai antioksidan pelindung sel pankreas. Secara tradisional, kayu manis digunakan untuk gangguan pencernaan, diabetes, dan infeksi pernafasan, serta telah dimanfaatkan sejak Mesir kuno hingga pengobatan Romawi dan Yunani sebagai antiinflamasi, antimikroba, dan penunjang kesehatan. Next. Untuk penelitian in vitro-nya dilakukan oleh Ervina, ekstrak kayu manis diuji aktivitas antioksidan, DPPH, penghambatan alfa-glukoksidase, dan total fenolik dengan variasi suhu, konsentrasi, dan waktu ekstraksi. Kondisi terbaik ditemukan pada suhu 98 derajat, konsentrasi 30%, dan waktu 20 menit, menghasilkan aktivitas antioksidan sangat kuat
ISO 50 sebesar DPPH 3,45 mikrogram per mili dan penghamburan alfa gluoksidase sebesar 0,485 mikrogram per mili yang jauh lebih poten dibanding akar bose yang memberikan nilai kurang lebih 103 mikrogram per mili. Nilai TPSH tertinggi yaitu 259,08 mikrogram GAE per miligram juga diperoleh pada kondisi tersebut menunjukkan bahwa parameter ekstraksi tinggi meningkatkan kandungan dan aktivitas senyawa bioaktif. Next. Penelitian in vivo menggunakan tikus Wistar jantan dengan desain post-test only control group untuk menguji ekstraksi Namomum burmani dosis 100, 200, dan 300 mg per kilogram BB pada tikus hiperglikemik yang diinduksi aloksan. Ekstrak yang dimaserasi dengan etanol 96% mengandung flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid, steroid, dan alkaloid. Hasil menunjukkan bahwa dosis 100 dan 200 mg per kilogram BB menurunkan kadar glukosa darah dengan efek terbaik pada dosis 100 mg per kilogram BB, sedangkan dosis 300 mg per kilogram BB meningkatkan glukosa darah. Berdasarkan uji ANOVA menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kadar glukosa dengan nilai P kurang dari 0,05. Next. Untuk penelitian klinisnya itu penelitian double blind randomized placebo control selama 12 minggu. Ini menilai efektivitas dan keamanan dari ekstraksi Namomum burmani dan kombinasi dengan Lagerstroemia speciosa pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang baru terdiagnosis. Dari 1.814 orang yang disaring, 104 peserta memenuhi kriteria dan dibagi acak menjadi kelompok 100 mg per hari dan placebo. Keduanya disertai dengan edukasi gaya hidup. Parameter meliputi HbA1c, FPG, 2-HPPG, insulin, HOMA, IR, adiponektin, profil lipid, SOD, GLUT4, serta fungsi hati dan ginjal diukur pada baseline minggu ke-6 dan minggu ke-12. Hasil menunjukkan DLBS 3233 memberikan penurunan signifikan pada 2-HPPG dengan nilai P sama dengan 0,026, sedangkan placebo tidak. Efek ini dikaitkan dengan peningkatan respon insulin pasca makan melalui aktivitas reseptor insulin dan GLUT4. Parameter lain seperti HbA1c, FPG, HOMA-IR maupun profil lipid tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Terdapat tren peningkatan SOD sesuai aktivitas antioksidan Namomum burmani. Next. Untuk dosis DLBS 3233 diberikan dengan dosis 100 mg per hari secara oral selama 12 minggu. Untuk kontraindikasinya, DLBS 3233 dikontraindikasikan pada wanita usia subur, pasien dan gagal jantung kongestik simptomatik. Angina tidak stabil, aritmia, penyakit arteri iskemik, hipertensi tidak terkontrol, riwayat penyakit hati atau ginjal, kanker, eksaserbasi penyakit kronis, serta infeksi akut atau infeksi dengan komplikasi. Penelitian tersebut tidak menjelaskan dengan obat atau makanan, hanya disebutkan bahwa pengguna steroid atau obat herbal dikeluarkan dari studi. Next. Selanjutnya adalah tanaman kopi robusta. Coffea robusta adalah spesies kopi dari famili Rubiaceae yang berasal dari hutan tropis di Uganda, Afrika Sub-Sahara bagian tengah dan barat. Menurut United States Department of Agriculture, taksonomi kopi robusta sebagai berikut. Next. Bagi yang dimanfaatkan, kopi robusta memiliki rasa lebih pahit, kadar kafein lebih tinggi, serta aktivitas farmakologi seperti antiinflamasi, antibakteri, antidiabetes, antifungi, dan antioksidan. Bagi yang digunakan sebagai antidiabetes dan sudah banyak diteliti adalah biji kopi robusta karena mengandung polifenol, flavonoid, asam klorogenat, dan kafein. Untuk senyawa aktifnya, biji kopi robusta kaya akan polifenol dengan total phenolic content 17,46 mg galic acid ekuivalen per gram ekstrak dan kafein 144,80 mg per 100 gram sampel kering. Senyawa polifenol utamanya adalah asam klorogenat, terutama 5-caveoyl-quinic acid yang mencapai kurang lebih 50% total CGA. CGA merupakan ester asam kafeat dan asam kinat larut dalam pelarut polar dan berbentuk kristal jarum putih kekuningan. Next.
Untuk mekanisme kerjanya, asam klorogena bekerja situs dengan mengaktifkan AMPK sehingga meningkatkan uptake glukosa dan menurunkan gluconeogenesis. CGA juga menghambat glukosa 6-fosfatase dan PEPCK menurunkan penyerapan glukosa dengan menekan SGLT1 dan GLU2 serta menghambat alfa amilase dan alfa glukosidase. Selain itu, CGA juga melindungi sel beta pankreas melalui peningkatan antioksidan endogen dan menekan sitokin proinflamasi. Selanjutnya ada penggunaan empiris atau tradisional. Jadi biji kopi robusta secara tradisional digunakan sebagai minuman dan campuran ramuan seperti kopi rempah pada masyarakat Bali Halmahera. Selain itu, dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional karena aktivitas antibakteri dan antioksidannya. Misalnya untuk kesehatan mulut dan penyembuhan jaringan lunak. Kandungan bioaktif seperti CGA juga mendukung penggunaannya dalam produk pangan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada penelitian in vitro yang dilakukan oleh May et al. 2024 mengekstraksi kopi robusta dengan mengisolasi 7 senyawa termasuk kofiakanol A, deviratif kolestana, beta-sitosterol, stigmasterol, dan CGA. Uji hambatan alfa-glukosidase menunjukkan hampir semua senyawa aktif dengan nilai ASI 50 27,4 sampai 96,5 mikrometer. Jauh lebih kuat dibandingkan akarbose yaitu 214,5 mikrometer. CGA memiliki aktivitas terbaik dengan ASI 50 27,4 mikrometer sehingga sekitar 8 kali lebih poten daripada akarbos. Untuk penelitian in vivo yang dilakukan oleh Wulandari DKK tahun 2024 menggunakan ekstrak biji kopi robusta hasil maserasi etanol 70% pada mencit babsi yang diinduksi alokson 180 mg per kilogram BB. Ekstrak diberikan dalam dosis 100, 200, dan 400 mg per kilogram BB. Hasil pengamatan dari hari ke-7 hingga ke-14 menunjukkan adanya penurunan kadar glukosa darah pada seluruh kelompok perlakuan dengan efektivitas bervariasi sesuai dengan dosisnya. Kelompok ekstrak biji kopi robusta dosis 400 mg per kilogram BB menunjukkan penurunan kadar glukosa darah terbesar, yaitu sebesar 68%, dan dosis 200 mg memberikan efek hampir setara serta sebanding dengan kontrol positif. Penurunan ini dikaitkan dengan kandungan polifenol, khususnya asam klorogena dalam ekstrak biji kopi robusta. Next. Selanjutnya yaitu penelitian klinis. Jadi untuk biji kopi robusta ini sendiri itu belum ada uji klinis khusus ekstrak kopi robusta untuk diabetes. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kosiga et al. 2019 menunjukkan bahwa terdapat kombinasi ekstrak berbasis Berberis auristata, Elastus tuinensis, dan Coffea canepora pada pasien NAFLD yang merupakan dapat disebabkan oleh diabetes itu selama 6 bulan mampu menurunkan kadar glukosa. Kemudian dapat meningkatkan insulin dan HOMA IR serta meningkatkan ekspresi reseptor insulin. Hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi ekstrak yang mencakup kopi robusta dapat memperbaiki profil glikemik dan resistensi insulin. Selanjutnya untuk dosis yang diberikan yaitu 100 mg per hari selama oral selama 12 minggu. Kemudian untuk kontraindikasinya di sini dikontraindikasikan pada wanita usia subur, pasien dengan gagal jantung domestik simptomatik, angina tidak stabil, aritmia, penyakit arteri iskemik, hipertensi tidak terkontrol, riwayat penyakit hati atau ginjal, kanker, eksaserbasi penyakit kronis, serta infeksi akut atau infeksi dengan komplikasi. Selanjutnya, untuk interaksi, penelitian ini tidak menjelaskan interaksi dengan obat atau makanan, hanya disebutkan bahwa pengguna kortikosteroid atau obat herbal dikeluarkan dari studi. Kemudian di sini untuk interaksinya itu dapat berinteraksi dengan antidepresan melalui mekanisme farmakokinetik dan
farmakodinamik. Obat CYP1A2 seperti fluvoxamine dapat meningkatkan kadar kafein hingga lebih dari 5 kali lipat, sementara sertralin, duloxetine, dan paroxetine juga memperlambat eliminasinya. Secara farmakodinamik, kafein meningkatkan neurotransmitter sehingga dapat memperkuat efek SSRI atau SNRI. Terapi konsumsi berlebih dapat memperburuk kecemasan dan insomnia. Kelabet atau fenugreek adalah tanaman herba dari famili Fabaceae, berasal dari wilayah Mediterania, Asia Barat, dan Eropa Selatan. Secara taksonomi sendiri, masuk ke dalam Plantae, Magnolia vita, Maniolepsida, Fabales, Fabaceae, dan spesies Trigonella phenogressum. Nama Trigonella sendiri berarti segitiga yang merujuk bentuk daunnya, sedangkan phenogressum berarti jerami Yunani yang menggambarkan sejarah pemanfaatannya sejak zaman kuno. Next. Selanjutnya, untuk bagian tanaman yang digunakan, bagian kelabet yang paling banyak digunakan adalah bijinya, terutama untuk pengolahan diabetes. Dan daunnya sendiri juga mengandung senyawa aktif seperti saponin, quercetin, dan serat selarut, meskipun penggunaannya tidak sebesar biji. Untuk senyawa aktif sendiri, bisa kembali ke senyawa aktif. Untuk senyawa aktif sendiri, kelabet kaya akan senyawa bioaktif dengan efek terapeutik luas. Beberapa senyawa utamanya yaitu galaktomanan, eh, yang konsentrasinya 40 hingga 50% biji. Yang kedua ada 4-hidroksisolosin yang merangsang sekresi insulin, saponin termasuk diosgenin, trigonelin, flavonoid seperti quercetin, orientin, dan vitexin. Dengan kombinasi ini akan memberikan efek antidiabetes, antihiperlipidemia, dan antioksidan. Next. Terdapat beberapa mekanisme utama dalam pengolahan diabetes. Yang pertama, galaktomanan memperlambat pengosongan lambung dengan menurunkan lonjakan glukosa postprandial. Yang kedua, ada 4-hidroksisolasin meningkatkan sekresi insulin. Yang ketiga, ada meningkatkan sensitivitas insulin dan penyerapan glukosa sel. Dan yang keempat, ada menghambat DPP4 sehingga meningkatkan kadar GLP-1. Dan yang kelima, ada menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase. Dan yang terakhir, ada efek tambahan seperti hipolipidemik, antioksidan, dan memperbaiki fluiditas membran sel. Next. Terdapat penggunaan tradisionalnya, yaitu secara tradisional sendiri kelabet digunakan di berbagai sistem pengobatan. Di India sendiri digunakan sebagai tonik, pelancar ASI, dan terapi diabetes murah. Di Timur Tengah untuk batuk, hepatitis sendi-sendi, dan asma. Dan pengobatan Islam klasik direkomendasikan oleh Razi dan Ibnu Sina untuk diabetes dan masalah bau badan. Dan di Tiongkok untuk kebugaran fisik dan asam urat. Dan kelabet sendiri bahkan digunakan dalam ritual Mesir kuno. Next. Selanjutnya ada penelitian eksperimental in vitro. Studi in vitro sendiri menunjukkan bahwa ekstrak kelabet mampu menghambat enzim DPP4 hingga 28% pada konsentrasi tertinggi. Di sini menghambat aktivitas DPP4 pada konsentrasi 200 hingga 500 mikrogram per mililiter dengan inhibisi tertinggi 28 plus minus 2% pada 50 mikrogram per mililiter dan nilai LC50 sebesar 20 mikrogram per mililiter. Next. Dan untuk uji in vivo sendiri, pada penelitian ini, in vivo dilakukan pada tikus diabetes, kelabet terbukti menurunkan glukosa darah puasa, meningkatkan toleransi glukosa, meningkatkan kadar insulin, menaikkan GLP-1 aktif sebanyak 32 hingga 45%, sehingga efeknya juga bersifat dose dependent. Next.
Terdapat beberapa bukti penelitian klinis. Bukti klinis menunjukkan efektivitas kelabet. Yang pertama ada dari penelitian Najdi et al. Pada 2019 bahwa 2 gram per hari meningkatkan insulin puasa dan memperbaiki profil lipid. Dan untuk pada penelitian Ranade dan Mudgalkar pada 2017, 10 gram per hari selama 6 bulan mampu menurunkan GDP dan HbA1c. Dan pada penelitian Pharma et al. Tahun 2016 sendiri, ekstrak Fenfuro TM 1 gram per hari mampu menurunkan glukosa puasa dan postprandial secara signifikan. Yang terakhir terdapat dari uji klinis Hota et al. Pada 2023 dengan melampirkan hasil serupa dengan profil keamanan yang baik. Next. Untuk kelabet sendiri, untuk dosisnya itu bervariasi menurut bentuk sediaan. Menurut Radada dan Menggalkan 2017 merekomendasikan 10 gram per biji kelabet per hari sebagai terapi ajuvan. Nah, untuk ekstrak terstandarisasinya menggunakan Fenfuro TM 500 mg 2 kali sehari dengan efek signifikan pada glukosa darah dan HbA1c dengan dosis lebih rendah 2 gram per hari. Dan pada Najid et al. Tetap memberikan manfaat metabolik. Dan secara keseluruhan sendiri dosis berkisar 2 hingga 10 gram per hari untuk biji utuh dan 500 hingga 1000 mg per hari untuk ekstrak dengan durasi minimal 3 bulan. Next. Kelabet umumnya aman, namun beberapa hal harus diperhatikan, seperti dapat menyebabkan gangguan pencernaan ringan, tidak dianjurkan bagi ibu hamil karena resiko antiimplantasi dan potensi teratogenik, dan mempengaruhi hormon reproduksi pada hewan. Untuk alergi kacang sendiri, terdapat beberapa reaktivitas silang dengan kacang tanah dan chickpea, dan dosis tinggi dari kelabet dapat menyebabkan toksisitas hati dan ginjal pada model hewan. Next. Next. Untuk interaksinya sendiri, interaksi langsungnya masih terbatas. Namun secara teoritis, kelabet dapat meningkatkan efek obat antidiabetes seperti metformin dan sulfonylureas. Jadi terdapat resiko hipoglikemia. Dan untuk serat tinggi sendiri dapat menghambat penyerapan obat dan konsumsi sebaiknya diberi jarak waktu. Dan kelabet sendiri aman dikonsumsi bersama makanan dan membantu kontrol glukosa postprandial. Next. Tanaman selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengatasi diabetes adalah jahe merah, di mana jahe merah merupakan rimpang yang digunakan sejak lama untuk keluhan kesehatan dan memiliki aktivitas anti-hiperglikemia, anti-lipidemia, anti-emetik, serta antioksidan kuat. Di mana ciri khasnya yaitu rimpang berwarna merah, ukurannya kecil daripada jahe biasanya, aroma lebih tajam, daun lancet sempit, serta bunga berwarna ungu merah, dan dibudidayakan terutama di daerah Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia. Di mana jahe merah termasuk dalam spesies Zingiber officinale varietas rubrum. Selanjutnya, bagian yang sering dimanfaatkan untuk terapi diabetes mellitus pada jahe merah adalah rimpangnya yang diekstraksi lalu diuji pada hewan coba. Kemudian senyawa aktif pada jahe merah ada kurang lebih 169 termasuk monoterpen, sesquiterpen, vanilloid, flavonoid, vitamin, dan mineral. Kadar fenolik dan flavonoidnya lebih tinggi dibanding jahe biasa. Vanilloid terdiri dari gingerol, charcoal, paradol, zingerol, dan lainnya. Oleoresin yang terkandung ada 80,06%, gingerol dan ada 8,02 charcoal dengan 6 gingerol dan 6 charcoal sebagai komponen dominan yang ada di jahe merah. Selanjutnya, mekanisme kerja dari jahe merah terutama kelompok gingerol itu menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase sehingga membantu mengendalikan hiperglikemia postprandial dan berpotensi melindungi fungsi hati melalui senyawa vanilloid. Senyawa antidiabetes utamanya itu ada charcoal dan gingerol. Kemudian penggunaan secara empiris digunakan secara tradisional untuk mengatasi keluhan saluran cerna, peredaran darah, dan peradangan serta dikenal dengan berbagai nama di Asia Tenggara. Tersedia sebagai jahe kering, acar, minuman instan, dan bahan produk perawatan tubuh lainnya.
Selanjutnya untuk uji aktivitas antioksidan jahe merah di sini menggunakan DPPH. Lalu untuk uji in vitro menunjukkan aktivitas kuat dalam menghambat enzim pencerna karbohidrat. Pada uji alfa amilase, RGM memiliki EC50 sebesar 96,60 mikrogram per mililiter. Sedangkan pada alfa glukosidase, EC50-nya 92,56 mikrogram per mililiter, menandakan potensi tinggi dalam menekan peningkatan glukosa postprandial. Next. Lalu untuk penelitian in vivo menggunakan tikus jantan babsi yang diinduksi aloksan 210 miligram per kilogram berat badan untuk menghasilkan hiperglikemia. Kemudian dibagi menjadi 6 kelompok, kontrol normal, kontrol negatif, kontrol obat, serta 4 kelompok perlakuan yang menerima minyak jahe merah. RGO dosis 100, 200, 400, dan 600 miligram per kilogram berat badan. RGO diberikan sekali sehari selama 14 hari, yaitu pada hari ke-15 hingga ke-28. Pemberian RGO dosis 600 miligram per kilogram berat badan menghasilkan penurunan glukosa darah paling besar, yaitu sebanyak 37,23%. Meskipun belum mencapai kadar normal dan tidak memengaruhi berat badan. Secara histologi, kelompok diabetes menunjukkan kerusakan sel beta akibat aloksan, sedangkan RGO memperlambat kerusakan eh, jaringan Langerhans. Dosis 200 miligram per kilogram berat badan meningkatkan jumlah sel beta mendekati kontrol obat, dan dosis 600 miligram per kilogram berat badan memberikan perbaikan morfologi terbaik, yaitu paling mendekati kondisi normal. Next. Kemudian untuk penelitian klinis, Almasdi et al. Melaporkan uji klinis pada 33 pasien diabetes tipe 2 yang dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang menerima jahe merah 3 gram per hari selama 30 hari. Terbukti menurunkan gula darah puasa secara signifikan, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap gula darah postprandial. Efek samping ringan seperti pusing, diare, dan sensasi panas masih dapat ditoleransi. Penelitian menyimpulkan bahwa jahe merah 3 gram per hari berpotensi sebagai terapi tambahan untuk menurunkan gula darah puasa. Kemudian penelitian Dedi et al. Menggunakan dosis 3 gram per hari ekstrak air jahe merah pada pasien diabetes tipe 2. Next. Kemudian, dalam uji klinis jahe merah 3 gram per hari, pasien dengan gangguan hati, ginjal, jantung, dan lambung, serta ibu hamil atau menyusui dikecualikan atau kriteria eksklusi dan dianggap kontraindikasi. Efek samping ringan yang dilaporkan meliputi pusing, diare, dan sensasi panas atau iritasi lambung. Kemudian untuk interaksinya, jahe merah dapat menghambat alfa amilase dan alfa glukosidase sehingga mempengaruhi penyerapan glukosa ketika dikonsumsi dengan makanan tinggi karbohidrat. Efeknya dapat bersifat aditif bila dikombinasikan dengan herbal penurun gula lain, seperti kayu manis, sirih merah, atau pinang. Penggunaan oral juga menunjukkan potensi interaksi yang dapat memperkuat efek penurunan glukosa dalam ramuan herbal. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan kami dalam menyusun makalah dan PowerPoint mengenai fitoterapi diabetes mellitus. Next. 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 Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.